Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Akibat tanggul sungai jebol, puluhan rumah dan sawah di 2 desa Kabupaten Semarang terendam banjir. Harga bawang di Semarang dan Tegal terus naik tembus Rp50.000 per kilogram. Pesawat dilaporkan rusak, keberangkatan 2 kloter calon haji embarkasi Solo tertunda 4 jam. Harga bawang di kota Semarang hingga Tegal masih saja mahal. Harga kini mencapai Rp55.000 hingga Rp60.000. Kenaikan itu diduga karena pasokannya menipis sementara permintaan tinggi. Tak kunjung turun, harga bawang merah dan bawang putih terpantau naik. Di Pasar Ngalian, Kota Semarang, harga bawang merah kini masih dijual Rp55.000 per kilogram. Tak beda jauh dengan harga bawang putih yang dijual Rp50.000 per kilogram. Padahal jika pasokan normal, harga bawang merah hanya Rp20.000 dan bawang putih Rp35.000 per kilogram. Kenaikan yang terjadi sejak sepekan terakhir karena tingginya permintaan jelang Idul Adha. Tetapi stok bawang dari petani ke pasar tidak memadai. Pedagang memprediksi harga bawang masih bisa naik sampai Rp70.000 per kilogram. Penyebab naiknya harga bawang merah dan putih apa ini, Bu? Ya karena mau ada korban itu. Oh, korban itu. Mau ada korban kan semua terus pakai, semua pakai itu terus naik pasti. Nanti naik lagi tetap. Sampai berapa, Bu? Kira-kira sampai 60 ada, Bu? Aku pernah jual 70. Itu 70.000 ya, Bu? 1 kilo. Selain bawang, harga telur juga naik. Saat ini telur ayam dijual Rp30.000 dari sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Lalu minyak curah juga naik menjadi Rp18.000 dari Rp15.000 per kilogram. Yang curah ini 18. Di Kota Tegal harga bawang juga mahal. Di Pasar Bandung harga bawang merah dijual Rp55 hingga Rp60.000 per kilogram. Begitupun bawang bombay yang juga naik 2 kali lipat dari Rp40.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Penyebab kenaikan harga bawang tersebut karena menipisnya pasokan bawang sejak Lebaran lalu. Selain itu, pasokan dari petani juga rendah karena mayoritas gagal panen akibat cuaca. Itu boleh kapan kenaikannya? Hampir 1 mingguan ini. Kalau bawang merah berapa? Bawang merah sekarang 55, 60 yang besar. Itu masih tinggi ya? Ini faktor apa harga bawang merah sama bombay naik? Tahu ya, kemungkinan untuknya dari duit awalnya kan ya. Meski harga bawang naik, harga komoditas sayuran lain turun. Seperti tomat yang kini dijual Rp16.000 dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram. Semua jenis cabai juga turun rata-rata antara Rp25.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Begitupun untuk kol turun menjadi Rp10.000 dari sebelumnya Rp14.000 per kilogram. Dan kentang jadi Rp11.000 dari Rp13.000 per kilogram. Ali Mustafirin Sugihartono melaporkan dari Kota Semarang dan Tegal. Ya, jelang Idul Adha, pasar ternak kambing tengah ramai-ramainya nih. Dijual hiruk-pikuk jual beli hewan kurban, ada jasa salon kambing yang tak kalah diminati. Kambing yang hendak dijual dipercantik dulu sehingga harga jualnya naik. Pasar ternak kambing di Aji Barang, Banyumas sedang ramai-ramainya menjelang Idul Adha. Namun keramaian tak sekadar jual beli kambing kurban. Di sudut pasar ada aktivitas jual beli yang lain, yaitu jasa mempercantik kambing kurban alias salon kambing. Pedagang menyerahkan kambing yang akan dijual untuk dirawat dan dipercantik oleh ahlinya. Mulai dari tanduk, kuku hingga bulu dari kambing dirapikan. Harga jasa salon kambing sekitar Rp30 hingga Rp50.000 per ekor. Salon variasi ya 14.000 sampai ada yang 50 tergantung. Apanya sih yang disalonkan? Rata-rata tanduk, terus ricak itu kaki, itu kaki karena biasa panjang kurang bagus. Ya. Terus Rambut juga ya? rambut. Bulu.
butuh waktu sekitar 30 hingga 45 menit untuk mempercantik seekor kambing kurban. Jasa ini sangat diminati para pedagang karena bisa menaikkan harga jual dari kambing kurban. Ini dipotong tanduknya agar supaya pendek, nanti nggak masuk ke kaki. Oh, harganya juga bagus itu ya? Ya, harganya juga agak tambah. Mendorong harga ya? Yang tadinya 1.500 bisa jadi 16.500 atau 16.000. Semakin mendekati Idul Kurban, permintaan mempercantik kambing meningkat dari hari biasa. Jelang perayaan Idul Adha, penyedia jasa salon kambing bisa menerima 25 hingga 30 ekor per hari dari yang biasanya hanya 5 hingga 10 ekor kambing per harinya. Kambing-kambing yang sudah rapi dan bersih siap untuk dijual menjadi hewan kurban. Namun jangan lupa, selain penampilan, kesehatan dari kambing kurban juga patut diperhatikan. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Keberangkatan satu kloter calon haji embarkasi Solo tertunda 4 jam. Penundaan itu karena pesawat yang hendak ditumpangi rusak. Jemaah kloter 41 terpaksa kembali ke asrama haji Donohu dan Boyolali setelah pesawat yang hendak ditumpangi dilaporkan rusak. Sehingga sambil menunggu penggantian pesawat, mereka dipulangkan terlebih dahulu. Penundaan keberangkatan selama 4 jam itu membuat penerbangan kloter 42 juga mundur. Penundaan keberangkatan selama beberapa jam, para calon haji mendapatkan dispensasi makan siang dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Kementerian Agama mencatat dari 80 penerbangan, 38 diantara mengalami keterlambatan atau sekitar 47,5% penerbangan haji dari maskapai Garuda Indonesia. Keterlambatan penerbangan mulai dari 3 jam hingga nyaris 24 jam. Kementerian Agama meminta maskapai Garuda Indonesia mengevaluasi kembali jadwal penerbangan haji. Cegah wabah demam berdarah (dengue) DBD berjangkit dalam rutan kelas 2A Salatiga, Dinas Kesehatan melakukan fogging ke seluruh areal rutan. Masih tingginya kasus DBD yang terjadi di Kota Salatiga tak urung membuat khawatir pengelola rumah tahanan kelas 2A Salatiga. Agar wabah penyakit demam berdarah tidak berjangkit dalam rutan, maka rumah tahanan kelas 2A Salatiga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Salatiga Rabu lalu melakukan fogging alias pengasapan di seluruh areal rutan. Satu demi satu, ruangan rutan jadi sasaran pengasapan untuk mematikan nyamuk Aedes aegypti, pembawa virus dengue yang menularkan penyakit demam berdarah. Kegiatan fogging, karena di Kota Salatiga ini beberapa minggu kebelakang ada kasus demam berdarah. Untuk itu kami mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya demam berdarah untuk warga binaan peserta kami. Alhamdulillah hari ini tim dari kesehatan Kota Salatiga telah melaksanakan fogging dan kami berterima kasih kepada pemerintah Kota Salatiga. Selain dilakukan fogging, upaya pencegahan rutin dilakukan dengan pengecekan kesehatan serta penyuluhan hidup bersih dan sehat bagi warga binaan. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Bursa calon wali kota dan wakil wali kota Salatiga ternyata diminati aparatur sipil negara hingga anggota TNI aktif. Namun sesuai ketentuan, mereka harus mundur dari statusnya sebagai ASN jika mencalonkan diri dalam pilkada. Setelah mengambil formulir pendaftaran sepekan lalu, Mantan dan Lanal Semarang menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota ke DPC PDI Perjuangan Salatiga. Perwira Angkatan Laut ini menyatakan berkomitmen meningkatkan PAD Salatiga dengan membangun tempat wisata dan membuka ruang investasi seluas-luasnya. Selain mendaftar ke PDI Perjuangan, ia juga mendaftar melalui Partai Gerindra dan Demokrat. Ada beberapa sekitar yang lain, namun bisa saya sampaikan satu, kalau ada tempat wisata satu di Salatiga ini, orang akan berbondong-bondong ke Salatiga. Sehingga PAD kita pun juga akan bertambah. Nah, hasil dari PAD itulah nanti akan kita buat untuk membangun Solo Tigo. Dan kita juga jangan pernah membatasi yang namanya investasi. Menanggapi status Haryono Masturi yang masih jadi anggota TNI aktif,
Ketua DPC PDI Perjuangan meminta untuk para calon wali kota dan wakil wali kota yang masih aktif sebagai TNI Polri atau ASN untuk juga melampirkan surat pengunduran diri. Untuk secara khusus administrasi itu sejak kapan ya? Mulai kapan muncul? Pada waktu ditetapkan sebagai calon. Berarti semacam surat dari pimpinan juga bahwa akan siap mundur, maksudnya gitu Pak? Iya. Ya. Karena pada waktu pendaftaran calon, surat pernyataan siap mundur itu sudah harus ada. Yang ini belum ada ya? Belum kan ini. Mantan penjabat wali kota Salatiga juga ikut mendaftar bacalon wali kota Salatiga. Ia mengembalikan berkas formulir kepada DPC PDI Perjuangan dengan diantar delman. Sebagai bentuk keseriusan maju menjadi bakal calon wali kota, dirinya telah mengajukan pensiun dini sebagai ASN 30 April lalu dan telah ditandatangani Sekda Jawa Tengah. Ia pun mendaftarkan diri ke Partai Nasdem dan partai lainnya. Untuk menyatakan mundur sebagai ASN. Ini surat yang telah, ya, surat ini telah mendapatkan persetujuan dari Pemprov Jateng yang ditandatangani oleh Bapak Sekretaris Daerah per tanggal 30 April. Saat ini DPC PDI Perjuangan Salatiga mendata ada 11 bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Berdasarkan jadwal, pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota di KPU Salatiga akan dimulai pada tanggal 26 Agustus mendatang. Seluruh kandidat pasangan calon mendaftar secara langsung ke kantor KPU Salatiga maupun melalui mekanisme daring. Yulianto melaporkan dari Salatiga.